Silakan pergi menjauh dariku. Seharusnya ku tak memulai semua cerita antara kita yang kini tinggal kenangan. Akan ku buktikan bahwa ku bisa tanpamu. Kau memang tercipta bukan untuk bersamaku. Oh, tapi ingatlah bahwa suatu hari nanti takkan kau temukan pada yang lain yang sangat mencintaimu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia Dengarkan beramai-ramai Radio Assalam pada frekuensi 107.9 FM atau boleh layari www.radioassalam.com. Assalam Radio Getanyo Madu, milik kita semua. Ada 3 hal yang membuat seseorang dinaungi, dirahmati, dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, jika diberi rizki, ia bersyukur. Kedua, jika mampu membalas, ia bisa memberi maaf. Ketiga, jika marah, ia bisa menahannya. Hadis riwayat Hakim. Al-Khawarizmi, peletak dasar algoritma. Istilah algoritma mungkin bukan sesuatu yang asing sekarang ini. Para ahli sejarah matematika menemukan kata tersebut berasal dari nama seorang penulis buku Arab terkenal, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Ia adalah seorang ahli matematika dari Uzbekistan. Dalam literatur barat, ilmuwan yang lahir pada tahun 770 Masehi ini lebih terkenal dengan sebutan algoritmi. Al-Khawarizmi juga adalah penemu dari beberapa cabang ilmu matematika. Ia juga dikenal sebagai astronom dan ahli geografi. Beliau merupakan salah satu ilmuwan matematika terbesar yang pernah hidup dengan tulisan-tulisan yang sangat berpengaruh pada zamannya. Teori aljabar juga adalah penemuan dan buah pikiran dari Al-Khawarizmi. Nama aljabar sendiri diambil dari bukunya yang terkenal dengan judul Al-Jabar wa Al-Muqabilah. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, dan kotangen serta konsep diferensiasi. Ia juga memperkenalkan angka India yang kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Assalam 107,9 FM Its Campus Radio Station.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Syekh Abdul Rauf Lantai 2, Gedung Utama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Randiri Banda Aceh. Inilah dia 107,9 Asalam FM, Radio Asalam, Radio Getanyo. Ya, selamat pagi menjelang siang, sahabat Asalam dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Aya bisa kembali hadir menemani Anda pada program Sharing Inspirasi hari ini, Sabtu 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 13 September 2025. Nah, spesialnya sahabat Salam hari ini Ayah nggak sendirian tapi ditemenin bareng dua narasumber kita yang luar biasa ya. Narasumber kita kali ini datang dari komunitas SAN, Senyum Anak Nusantara. Ya, benar. Nah, narasumber kita ini hari ini tentu bakal sharing nih bersama kita. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama dua narasumber kita. Karena seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, betul. Jadi langsung aja di sini sudah berhadir Bang Rajulul Aska ya. Dan Kak Masyitah Intan Khairina. Benar, oke. Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya nih? Ya, baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, seperti yang dilihat. Iya, baik ya. Mungkin bisa kenalan Bang sama dikasih tahu nih ke sahabat Asalam, Abang menjabat sebagai apa di komunitas SAN? Oke. Mungkin apa salam lagi. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rajulul Aska di komunitas Senyum Anak Nusantara, menjabat sebagai koordinator Senyum Anak Nusantara. Oke, kita next di sini ada Kak Intan ya, benar panggilannya Kak Intan. Oke, assalamualaikum Kak Intan. Waalaikumsalam Ayah. Iya, gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa ya. Baik, alhamdulillah ya. Bisa Kak dikasih tahu gitu ke sahabat Asalam, Kakak menjabat sebagai apa sih? Aku Intan. Iya. Dan kebetulan di tahun ini aku menjabat sebagai wakil koordinator SAN Chapter Aceh. Oke, wakilnya Bang Raju ya. Iya, benar banget. Wah, ini sahabat Asalam luar biasa sekali ya. Para narasumber kita hari ini ada ketua koordinator dan juga wakil koordinatornya. Wah, nah sahabat Asalam, bagi Anda yang penasaran, hari ini kita bakal bahas apa aja sih bersama dua narasumber hebat kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 107,9 Asalam FM, Radio Asalam, Radio Getanyo. Zakaria Ar-Razi, perintis kedokteran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di barat ia terkenal dengan sebutan Razes. Ar-Razi dilahirkan di Rai dekat Teheran, Iran pada tahun 846 Masehi dan wafat di kota yang sama pada tahun 925 Masehi. Ia juga sering dijuluki dengan Galennya Arab. Seperti telah diketahui, Galen adalah seorang ahli pengobatan sekaligus filsuf Yunani yang sangat terkenal. Sejak kecil ia telah menunjukkan minat dan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Dalam salah satu karyanya, Ar-Razi memberikan informasi yang amat menarik perhatian para peneliti, yaitu tentang smallpox, penyakit cacar. Beliau juga adalah orang yang pertama kali berhasil menggolongkan penyakit cacar menjadi cacar air dan cacar merah. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Asalam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Kenikmatan yang Allah anugerahkan dan tentunya yang kita nikmati tiada henti setiap hari. Tidak diminta untuk membayarnya, meskipun sebenarnya sangat mahal harganya. Yang disuruh adalah bersyukur atau berterima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Mau tahu info seputar dunia kampus? Yuk
Zona Kampus setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di 107,9 As-Salam FM, It's Campus Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Abdul Somad mengajak sahabat-sahabat khususnya di Banda Aceh dan di seluruh Indonesia, mari kita dengarkan Radio As-Salam 107,9 FM. Nikmati, peroleh kebaikan, hidayah bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Salam FM. Ya, 107,9 As-Salam FM, Radio As-Salam, Radio Getanyo. Sahabat As-Salam, Anda masih bersama Ayah dan juga dua narasumber kita. Jadi Kak, mungkin kita bakal langsung mulai aja kali ya ke segmen tanya jawab nih, karena sahabat As-Salam di rumah tentunya udah penasaran pastinya, dan Ayah juga penasaran banget nih, pengen tahu lebih dalam tentang komunitas Senyum Anak Nusantara ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Kak, bagaimana sih awal didirikan komunitas ini? Apa motivasi dibalik berdirinya komunitas SAN ini? Iya, mungkin untuk motivasinya itu gimana ya? SAN ini kan kita ada SAN Chapter dan ada SAN Pusat. Nah, SAN Pusatnya itu ada di Kediri. Didirikan pada tahun 2019, maaf. Nah, jadi di situ dimulai dari 5 orang yang sadar nih tentang gimana sih pendidikan anak-anak kayak gitu. Kadang ada anak-anak jalanan yang kurang diperhatikan masalah pendidikannya, makanya akhirnya tergeraklah untuk mendirikan komunitas ini, sehingga akhirnya di tahun 2020 itu mulai deh berkembang ke seluruh Indonesia. Belum seluruh sih. Dulu di Aceh itu awalnya di Langsa. Di Langsa, di kota Langsa, tapi cuman berjalan 6 bulan. Lalu vakum. Di tahun 2022 baru itu Kak Marini Koto yang memulainya kembali kayak gitu. Di tahun 2022 ini berlanjut lagi. Di tahun 2022 itu kalau nggak salah 15 orang kami. Anggotanya sampai tahun ini berapa Bang? 78 orang. Wow, anggota SAN tahun ini 78 orang. Dan itu pusatnya sudah di Banda Aceh Kak. Maksudnya gimana ya komunitasnya? Untuk komunitas kan ini dia per chapter kayak gitu ya. Jadi untuk wilayah Aceh diketuai sama Bang Rajulul Askani tadi. Jadi di SAN itu terbagi menjadi koordinator pusat, wilayah sama chapter kayak gitu. Oke, dan untuk chapter Aceh ini di Banda Aceh? Iya, di Banda Aceh saat ini. Oke, berarti setelah vakum di Langsa kemudian di Banda Aceh gitu. Iya. Dan untuk kegiatan nih Kak, sahabat As-Salam pasti penasaran ya, kegiatan apa aja atau program apa aja yang ada yang rutin dilaksanakan dalam komunitas ini? Bisa, siapa nih yang mau jawab? Abang atau diam-diam baik. Dia bukan berarti. Oke, jadi terkait dengan program maupun kegiatan apa sih yang ada di SAN itu, ya tentunya banyak program strategis yang memang sudah diarahkan dari pusat. Jadi sistem kami itu chapter ya kan, karena kita mempunyai pusat, ya berpacu ataupun acuannya pada pusat. Jadi pusat memberikan program strategis yang mana program itu inti dari SAN yang harus dikerjakan oleh setiap chapternya. Nah, kalau berbicara program apa saja sih yang ada di SAN, itu yang pertama yang wajibnya itu kami ada farewell party. Itu di awal di akhir Bang, farewell. Welcoming party. Oh ya, welcoming party, sorry. Oke, welcoming party itu untuk ya istilahnya silaturahmi awal bagi pengurus yang baru terekrut ke dalam chapter. Oke, kemudian kami juga ada Senyum SN atau yang disingkat dengan SSN, 1000 Senyum Nusantara. Itu kegiatan yang beralokasi di panti asuhan, yang mana kita berbagi senyuman dan juga kebahagiaan bersama anak-anak panti. Dan juga berfokus pada edukasi. Kemudian program ketiga ini ada SN,
Sekolah Nusantara yang insya Allah besok kami akan mengadakan opening ceremony. Oh, oke. Sekolah Di Nusantara. mana Bang kira-kira ini? Ya, alhamdulillah untuk SN tahun ini yang di 2025 kami melaksanakannya di Gampung Labitra, Kecamatan Darussalam. Oh, berarti dekat-dekat sini ya? Ya, dekat dengan kampus. Ini terbuka untuk umum Bang atau? Kalau untuk sistem apa nih? Sistem openingnya nanti apakah bisa diikuti oleh umum atau gimana gitu? Ya, kalau misalnya openingnya tuh kami terbuka untuk umum. Yang pasti sudah kayak media partner maupun kawan-kawan yang memang yang punya relasi dengan komunitas. Jadi kami juga mengundang para kawan-kawan komunitas yang ada di Aceh. Gitu. Selanjutnya program apa lagi nih Bang yang ada di SAN? Setelah SN kami juga merencanakan di tahun ini program Sapa Gampung. Sapa Gampung. Menarik, gimana tuh programnya? Untuk sekilas gambaran programnya itu kita hampir sama juga dengan kayak pengabdian masyarakat. Kalau misalnya dia tuh ada dua perbandingan. Kalau misalnya SN ini dia acuannya kepada anak-anak, fokusnya tuh pada anak-anak. Tapi kalau misalnya Sapa Gampung ini kita semua lini, baik masyarakat, anak-anak dan segalanya lah. Oh, berarti kalau Sapa Gampung itu mencakup semua gitu ya, nggak hanya anak-anak aja. Wah, ini ada satu program yang cukup menarik perhatian Ayah nih, yaitu tentang Sekolah Nusantara. Mungkin sahabat Assalam juga penasaran ya gimana sih Sekolah Nusantara. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi setelah ini. So sahabat Assalam, jangan pindah frekuensi, tetap di 107,9 Assalam FM, Radio Assalam, radio kita aja. Zakaria Ar-Razi, perintis kedokteran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di barat ia terkenal dengan sebutan Razes. Ar-Razi dilahirkan di Rai dekat Teheran, Iran pada tahun 846 Masehi dan wafat di kota yang sama pada tahun 925 Masehi. Ia juga sering dijuluki dengan Galennya Arab. Seperti telah diketahui, Galen adalah seorang ahli pengobatan sekaligus filsuf Yunani yang sangat terkenal. Sejak kecil ia telah menunjukkan minat dan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Dalam salah satu karyanya, Ar-Razi memberikan informasi yang amat menarik perhatian para peneliti, yaitu tentang smallpox, penyakit cacar. Beliau juga adalah orang yang pertama kali berhasil menggolongkan penyakit cacar menjadi cacar air dan cacar merah. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Assalam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan dan tentunya yang kita nikmati tiada henti setiap hari. Tidak diminta untuk membayarnya, meskipun sebenarnya sangat mahal harganya. Yang disuruh adalah bersyukur atau berterima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia, dengarkan beramai-ramai Radio Assalam
pada frekuensi 107.9 FM atau boleh layari www.radioassalam.com. Assalam Radio Getanyo Madu, milik kita semua. Assalam FM. Ya, 107,9 Assalam FM, Radio Assalam, Radio Getanyo. Sahabat Assalam, Anda masih bersama Ayah. Ayah akan menemani Anda hingga nanti selesai di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, Sahabat Assalam, kita bakal lanjutin lagi nih obrolan kita bersama dua narasumber hebat kita. Nah, Kak dan Bang, pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan Sekolah Nusantara atau SN ya disingkatnya. Apa sih bedanya antara sekolah Nusantara dengan sekolah formal biasa pada umumnya? Oke, berbicara sekolah Nusantara ini kan merupakan kegiatan ataupun program dari SAN Chapter Aceh dan juga SAN di nasional. Nah, kalau berbicara perbedaan antara sekolah SN maupun dengan sekolah biasanya, kalau misalnya sekolah biasanya kan itu sistematis, ada kurikulum yang diatur oleh pemerintah, ada kelas, guru juga harus bersertifikasi ataupun harus punya data yang konkret lah untuk ini. Kalau misalnya bedanya dengan SN ini ataupun sekolah Nusantara, kami ini fleksibel sifatnya. Jadi siapapun bisa mengajar, baik itu orang tua, saudara. Ya, kalau kami misalnya di komunitas ini kan tertuju pada relawan, volunteer. Jadi yang mengajar di SN ini adalah kawan-kawan dari ataupun pengurus dari komunitas ini. Jadi sistem mengajarnya itu kita kan kayak saya bilang tadi bahwasanya fleksibel. Jadi kita yang lebih mengkondisikan bagaimana keadaan di tempat yang kita selenggarakan kegiatan ini. Bagaimana bentuk tempatnya, misalnya apakah kita mau belajarnya di alam, apakah kita mau belajarnya di dalam musala maupun di tempat pengajian, ya fleksibel. Yang penting yang kita hadirkan itu adalah akses pendidikan dan juga akses kenyamanan bagi anak-anak yang ada di kampung ataupun tempat yang kita selenggarakan. Oke, berarti sekolah Nusantara ini belajar tapi di luar kelas gitu ya? Dan ini basisnya belajar sambil bermain juga gitu? Gitu. Betul. Jadi aku mau tambahin dikit jadi kan kalau di sekolah Nusantara ini kita itu memang setiap tahunnya dikasih satu tema yang harus kita angkat dari pusat. Tapi itu dikembalikan ke kita lagi gimana cara kita membungkusnya, menyajikannya dengan hal-hal yang lebih menarik untuk anak-anak. Karena kan pada dasarnya anak-anak ini juga udah udah lelah dia dari Senin sampai Sabtu belajar dengan mungkin di sekolah harus dituntut kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa bahasa Inggris kayak gitu. Tapi di sini di sekolah Nusantara ini kita sajikan bagaimana sih cara anak-anak ini memahami tapi kita ini tetap menjadi teman kayak gitu, karena kalau misalnya kita dengan teman itu lebih mudah paham ya. Benar-benar. Jadi di tahun ini itu makanya dari San Pusat itu memberikan tema itu tentang literasi. Ini hampir kelupaan. Jadi tema kita itu adalah melangitkan inovasi melalui literasi bersama San Chapter Aceh. Nah, ini menarik. Kenapa sih Kak dan Abang memilih tema ini untuk Sekolah Nusantara di tahun ini? Kenapa? Ya, mungkin bisa dilihat. Jadi kenapa sebenarnya yang pertama itu juga di tahun kedua ini San Pusat itu memang menekankan kalau kita tuh harus meningkatkan literasi. Mau kayak manapun literasi ini kan sangat penting ya bagi bangsa Indonesia kayak gitu, apalagi kita generasi muda. Dan bahkan untuk literasi sendiri aja kita tuh udah sangat minim kayak gitu, karena sangat terikat dengan internet. Walaupun sebenarnya internet ini bagus ya, membuka jalan kita untuk mereka yang mau kepo kayak gitu, yang mau mencari tahu, tapi memudahkan. Tapi nggak dikit juga orang yang menyalahgunakan kayak gitu. Benar sekali. Makanya di salah satu pertemuan nanti ada dibahas juga itu tentang bagaimana cara memanfaatkan internet dengan baik kayak gitu. Oke. Biar
adik-adik kita nih nggak salah jalan kayak gitu. Bener. Jadi gini Kak, kalau kita membahas tentang literasi ya, literasi itu kan bukan hanya kemampuan untuk membaca ataupun menulis, ya benar kan, tapi juga kemampuan yang mencakup bagaimana anak-anak ini bisa memahami makna ataupun bagaimana cara dia bisa mengolah informasi yang baik dan benar. Betul. Nah, membahas informasi gitu. Kalau informasi sekarang kan bukan hanya didapatkan dari buku, sumber literasi bukan hanya dari buku tapi juga dari internet seperti yang Kak Intan bahas tadi, dan internet itu sangat luas. Jadi informasi yang didapatkan nggak selalu positif, kadang ada negatifnya juga yang kadang bahkan nggak sesuai dengan umur mereka. Gimana sih pandangan Kakak dan Abang terhadap fenomena ini, dan apa kira-kira yang bisa San lakukan nih untuk mencegah hal ini? Karena tema kali ini kebetulan literasi. Ya, sepakat. Jadi kalau misalnya dari kami SAN sendiri sebenarnya sangat relate dengan arahan daripada nasional dengan bertemakan literasi, bahwasanya istilahnya kalau pandangan kami ini hari ini kan literasi itu menjadi sangat penting, tidak hanya literasi hanya sekedar membaca, tapi juga adanya literasi digital. Otomatis anak-anak ini harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang tidak hanya beracuan pada buku, tetapi mereka juga bisa melihat dunia luar melalui buku-buku yang di digital ataupun yang sifatnya elektronik. Nah, bagaimana sih gebrakan ataupun apa sih yang akan dilakukan oleh SAN untuk membuat anak-anak ini bisa paham bagaimana kondisi zaman dan juga beradaptasi dengan adanya internet untuk memilah lah. Kan kita tahu bahwasanya nggak semuanya literasi itu ada yang benar, ada yang hoax, ada yang istilahnya real gitu. Jadi yang sejauh ini kami akan lakukan yaitu kami memberikan edukasi di saat pembelajaran untuk bagaimana mereka bisa memilah antara yang mana yang benar, yang mana yang salah. Contohnya misalnya gini, mereka telah membaca salah satu buku ataupun di media platform, baik itu di internet maupun media sosial. Nah, caranya supaya mereka bisa berpikir lebih luas, kita tidak hanya melihat pada satu platform saja. Misalnya nih IG, ada berita tentang isu tentang pendidikan. Contohnya literasi yang sangat minim bagi anak-anak Indonesia. Nah, kita harus kasih data yang akurat kepada mereka bahwasanya tidak semua anak Indonesia itu minim literasi ataupun malas untuk membaca. Tetapi ada platform lain yang memang menguji ataupun istilahnya yang menilai bahwasanya tingkat membaca anak-anak Indonesia ini lebih tinggi gitu. Jadi perbandingan itu yang kita kasih. Kita kasih perbandingan gitu ya. Betul. Jadi gini, di literasi ini kan tadi juga bukan hanya sekedar membaca kayak gitu kan ya. Bagaimana cara kita mengolah internet ini biar menjadi suatu hal yang positif kayak gitu. Sebenarnya ketika di internet ini, apa yang sudah ditampilkan di internet dan kita hadirkan secara fisik ke anak-anak ini kan motorik dan sensoriknya ini sangat main ya, karena masih di fase-fase explore kayak gitu. Benar. Jadi masa aktif-aktifnya kayak gitu. Jadi ketika kita misalnya nih di dalam internet ada dikatakan minyak dicampur air, dicampur cuka apel bisa menjadi bentuk yang bagus kayak gitu kan. Nah, itu kita hadirkan di depan mereka. Kita hadirkan percobaan-percobaan itu sehingga ini bagus ya, keren ya. Ternyata ini loh ilmu fisika, ternyata ini loh ilmu kimia kayak gitu. Jadi kita hadirkan contoh nyata. Iya. Dan ini biasanya lebih melekat di anak-anak. Betul. Benar. Semacam peragaan langsung itu biasanya lebih melekat gitu. Oke, nah sahabat Salam, kita masih banyak lagi nih bakal bahas bersama narasumber kita. Jadi untuk Anda yang penasaran, selanjutnya kita bakal bahas apa lagi? Jangan kemana-mana, stay tune di 107,9 Salam FM, Radio Salam, Radio Getanyo. Pembuat bola dunia pertama.
Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah bin Idris Asy-Syarif. Ia dilahirkan di Ceuta, Spanyol pada tahun 493 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1100 Masehi. Dan ia wafat pada tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi. Ia dikenal dengan nama Asy-Syarif Al-Idris karena silsilah keturunannya yang agung. Al-Idrisi adalah seorang dosen ilmu geografi bagi orang-orang Eropa dan masih senantiasa dianggap sebagai seorang guru besar di Eropa selama 3 abad berkat peta dunia pertama yang telah dibuatnya. Al-Idrisi dikenal masyarakat barat sebagai seorang ahli geografi yang telah membuat bola dunia. Beberapa sarjana bahkan menyanjungnya sebagai ahli geografi terbesar di abad pertengahan. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio As-Salam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Abu Somad mengajak sahabat-sahabat khususnya di Banda Aceh dan di seluruh Indonesia, mari kita dengarkan Radio As-Salam 107,9 FM. Nikmati, peroleh kebaikan, hidayah bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam FM. Oke, 17.9 is Campus Radio Station. Sahabat Assalam masih bersama Ayah dan dua narasumber kita. Oke, kita bakal lanjut lagi ngobrol nih Kak dan Abang. Ini pembahasan selanjutnya cukup menarik juga, yaitu ketika kita menjalankan sebuah tugas ya, atau menjalankan sebuah komunitas, pasti ada lika-likunya tentu gitu ya. Lika-liku itu adalah warna-warni kehidupan gitu. Rasanya nggak lengkap kalau jalannya tuh mulus-mulus saja. Nah, ketika menjalankan komunitas ini pasti ada tantangan nih. Tantangan kalau misalnya kita pengen bikin plan A nih, pasti kan ada tantangannya seperti Sekolah Nusantara ini. Apa sih tantangan terbesarnya yang dihadapi ketika menjalankan program ini atau program lainnya? Oke. Siapa nih yang mau jawab? Aku dulu ya. Boleh, mungkin membahas spesifik dulu nih. Apa sih tantangan terbesarnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin karena kita ini mahasiswa ya. Di volunteer Sun Capter Aceh ini kebanyakan itu memang mahasiswa yang namanya mahasiswa ini lagi eksplor diri dia juga ya kan, cari pengalaman. Jadi makanya udah selama 4 tahun ini SN ini dilakukan di sekitaran sekitaran Darussalam. Iya, Darussalam. Di tahun pertama itu di Tibang. Oke. Tahun kedua di Alunaga. Tahun ketiga itu di mana Bang? Di Kurung Anai. Di Kurung Anai itu yang lumayan jauh. Baru yang keempat ini di Lambitra. Nah, tapi ternyata yang menjadi tantangan lagi dalam pemilihan tempat itu, di tahun pertama ini ada cerita lucu. Kami dikira sharing. Ini bawahan partai kayak gitu. Karena kan rompinya itu merah-merah kayak gitu kan. Jadi kayak waktu kami nggak terima deh karena saat itu tuh lagi ini nih lagi musim-musim pemilu kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi dikira ini pencitraan nih kayak gitu. Maaf ya Dek, kami nggak terima dulu yang partai-partai kayak gitu. Karena kami mau kampung kami ini bersih kayak gitu dibilang. Terus enggak Bu, ini kami independen. Itulah waktu kami kasih tunjuk juga. Untungnya di San Pusat itu udah ada legalitas di bawah apa tuh kalau volunteer Bang? Pokoknya udah ada legalitas dari negara kayak gitulah. Waktu dikasih surat ada SK-nya. Di bawah Kemenkumham. Baru boleh menjalankan. Ini berarti komunitas yang legal gitu. Iya, legal dan tidak terikat dan independen lah istilahnya, tidak terikat dengan partai manapun kayak gitu. Kiranya belusukan gitu ya. Kira belusukan kayak pilih ini ya gitu ya. Mau kampanye gitu.
Lalu dan ternyata mahasiswa di sini juga yang kuliahnya di daerah Aceh ini kan bukan tinggal di Darussalam aja kayak gitu. Dan diacunin jempol sih untuk teman-teman yang dari ujung ke ujung tiap minggunya datang datang dan memberikan warna lah di kehidupan adik-adik itu kayak gitu. Mau meluangkan waktu gitu ya. Betul. Mungkin ada masukan lagi dari? Mungkin tambahan sedikit mungkin selama menjalani, karena aku pun selaku dari koordinator di sini tantangan yang memang kita hadapi dari Sun Chapter Aceh ini ada dua, dari internal dan juga eksternal. Dari internal sendiri yang pasti kayak aku sampaikan tadi bahwasanya sekolah Nusantara ini kan dia fleksibel, mengharuskan pengurus-pengurus ataupun anggota komunitas itu untuk mengajar. Jadi kita kan harus ketahui juga bahwasanya dari mahasiswa yang bergabung di dalam komunitas SAN ini nggak semuanya dari background dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan maupun FKIP. Benar sekali. Mungkin ada dari dakwah, ada dari Fakultas Fisip dan lain hal gitu. Dan ini menjadi tantangan bagi internalnya sendiri, bagaimana mereka harus mengupgrade diri, mengembangkan diri untuk bisa mengabdi di masyarakat dan juga bisa mengajar untuk anak-anak. Dan itu kan sangat menantang lah bagi mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua, kalau terkait eksternal, itu mungkin karena kami sebuah komunitas sukarelawan ataupun volunteer yang pastinya relawan kan kalau terkait dana itu kan tidak disponsori oleh pihak manapun. Harus rela ya. Harus rela. Dan raga. Dari kita untuk kita gitu. Dari kita untuk kita. Karena pun ini kan untuk pengembangan diri kita. Nah, tapi alhamdulillah yang namanya kita sukarelawan pasti adanya orang yang memang sukarelawan juga untuk membantu dan juga mensupport kegiatan kita. Ya walaupun tidak banyak, tetapi itulah yang bisa kita berikan untuk bangsa ini istilahnya. Kalau kita kayak di Aceh, ya itu yang bisa kita berikan kepada anak-anak Aceh ini untuk pengembangan mereka. Iya, karena gimana istilahnya, kalau niat baik itu insya Allah ada jalannya gitu ya. Betul. Jadi mulia sekali ya ternyata niat dari komunitas Senyum Anak Nusantara ini ya. Jadi SAN ini tuh lahir sebagai problem solver gitu ya, untuk mengatasi krisisnya tenaga pendidik gitu di daerah-daerah terpencil gitu ya. Ini tuh hadir sebagai wadah untuk anak-anak yang sebenarnya mereka ingin belajar, cuman terbatas karena tidak adanya yang memfasilitasi gitu. Betul. Jadi istilahnya hadirnya kami hari ini itu ya untuk membantu juga bagi sekolah formal yang memang mungkin terkesan sistematis juga terstruktur dari pemerintahan. Jadi dengan adanya kami itu hadir istilahnya menetralkan lah kondisi anak-anak ini. Ya kayak tadi dibilang istilahnya belajar sambil bermain. Karena di sekolah pasti anak-anak itu cepat mumet, bosan gitu kan. Habis itu pun kayak saya pribadi kan dari Fakultas Pendidikan nih. Mungkin anak-anak tuh kadang dominan juga kalau belajar tuh lebih enak sama yang muda. Gitu. Makanya kayak kita hadirkan kegiatan non formal ini, mereka lebih seru kalau belajar sama abang-abang, kakak gitu kan. Habis itu kan anak-anak ini kadang ketika belajar tuh haus perhatian ya gitu. Nah, kalau misalnya di sekolah cuma ada 1 atau 2 guru di dalam satu kelas. Tapi kalau di sini kan karena itulah tadi banyak juga manusia-manusia yang memang betul-betul rela kayak gitu kan. Jadi dalam sekali pertemuan itu mungkin ada 10 kakak atau ada 15 kakak, sehingga adik-adik di situ tuh istilah perhatiannya itu merata kayak gitu, kebagi gitu ya. Kebagi kayak gitu, mau dia duduk atau ada mungkin anak yang modelnya harus disentuh dulu, ini kayak gini loh, ini kayak gini loh, sisanya sangat main kayak gitu ya. Iya benar sekali, karena kalau di sekolah guru 1 gitu ya, mentok-mentok kalau misalnya ada guru pendamping gitu yang di belakang gitu, jadi ada 2. Ini kan perhatiannya tuh nggak terbagi merata gitu ya. Guru kan nanti udah mumet sama 1 anak yang kan banyak sekali anak-anak dan berbeda pasti wataknya. Jadi dengan hadirnya sekolah Nusantara gitu dengan banyak kakak pendamping, jadi mereka ini merasa diperhatikan loh. Oh ternyata kakak-kakak ini merhatiin aku gitu. Betul. Juga udah beberapa tahun ini kita tuh terus menyelipkan tentang pelajaran moral kayak gitu. Oke, ini penting banget. Penting banget kayak gitu. Karena kan banyak sekarang anak-anak yang kurang mengucapkan, ketika dikasih kurang mengucapkan terima kasih, minta maaf, tolong kayak gitu. Jadi ketika
tetap ada diselipkan kurikulum yang seperti itu. Iya, benar sekali. Karena sebenarnya guru yang sukses itu bukan guru yang berhasil mengajarkan hanya materi, tapi juga bagaimana membentuk moral dari anak didiknya ya. Betul. Iya, wah ini benar-benar keren banget nih, benar-benar keren komunitas ini dan narasumber kita. Nah, Sahabat Salam, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal balik lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. So, tetap di 107,9 Salam FM, Radio Salam, Radio Getanyo. Doa sebelum salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan mereka. Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, peletak dasar ilmu optika dan ahli fisika. Tak banyak orang yang mengetahui bahwa orang pertama yang menjelaskan mengenai mekanisme penglihatan pada manusia yang menjadi dasar teori optik modern saat ini adalah seorang ilmuwan muslim asal Irak. Dia bernama Ibnu Al-Haytham. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri, dan masyarakat barat menyebutnya Afenalan, Afenetan atau Al-Hazan. Haytham lahir di Basra, Irak sekitar tahun 1038 Masehi. Di masa hidupnya beliau juga tercatat sebagai ahli fisika pertama dari kalangan Islam. Haytham menulis kamus optika, kitab Filmanasid yang memaparkan berbagai ragam fenomena cahaya termasuk sistem penglihatan manusia. Selama lebih dari 500 tahun, kitab optik terus bertahan sebagai buku paling penting dalam ilmu optika. Pada tahun 1572, karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Opticae Thesaurus. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio As-Salam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Dengarkan beramai-ramai Radio As-Salam pada frekuensi 107.9 FM atau boleh layari www.radioassalam.com. As-Salam Radio Getanyo Madu, milik kita semua. As-Salam FM. Ya, 17.9 is Campus Radio Station. Sahabat As-Salam masih bersama Ayah dan dua narasumber kita. Nah, ini gak terasa ya, kita udah masuk segmen terakhir nih. Wah, kita ngobrol dari tadi panjang lebar gak kerasa. Mungkin untuk segmen penutup ini, apa ada motivasi Bang untuk anak muda atau untuk adik-adik di rumah yang lagi dengerin Sahabat As-Salam semuanya? Boleh. Ya, mungkin motivasi ataupun kayak istilahnya closing statement lah untuk bagi anak-anak muda yang di luar sana. Teruslah berproses, teruslah mengupgrade diri, selalu tebarkan kebaikan untuk semuanya, dan untuk berproses itu tidak harus selalu didanai oleh orang lain. Iya, benar. Kita bisa mendanai dengan sukarelawannya kita. Jika kita tidak ada finansial, kita bisa dengan tenaga, dengan pikiran ataupun ide-ide, gitu. Karena untuk menebarkan kebaikan itu tidak harus terpacu pada uang. Iya, benar sekali. Jadi ya semangatlah untuk semua anak muda,
untuk menebarkan kebaikan, terutama untuk hal ataupun isu pendidikan. Karena kami dari komunitas Senyum Anak Nusantara yang berfokus pada pendidikan sosial, maka kami mengajak seluruh anak muda untuk sama-sama kita peduli bagaimana pendidikan untuk ke depan. Karena yang kita ketahui pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat bahwasanya tujuan daripada negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka investasi pendidikan ini penting bagi kita semuanya. Maka dari sinilah dari hati nurani kami paling dalam dari komunitas SAN ini untuk semangat dalam bergerak untuk melestarikan pendidikan untuk kedepannya demi mencerdaskan anak bangsa, insyaallah. Iya, benar sekali, karena pendidikan itu merupakan hal dasar ya, hak yang memang harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu ya, hal dasar. Dan ya perjuangan itu juga bukan hanya dari uang, tapi bisa dari pendidikan, tenaga dan lain sebagainya. Nah, Sahabat Assalam, mungkin bagi Anda nih yang mau donasi boleh banget ya, diterima sekali pasti untuk komunitas Senyum Anak Nusantara ini. Mungkin ada closing statementnya mungkin kalau bukan dari kita siapa lagi, kalau bukan kita yang peduli siapa lagi, kayak gitu. Kita bebas berkarya, kita bebas menyumbangkan apa yang bisa kita lakukan melalui apa yang kita minati, kayak gitu. Ketika itu yang bisa menjadi jalan untuk Indonesia emas Indonesia emas. Kalau bukan dari generasi mudanya siapa lagi, kayak gitu. Karena kitalah yang akan meneruskan bangsa kita ini, kayak gitu. Iya, benar. Karena seperti kata Insinyur Soekarno ya, kalau ayah nggak salah itu Insinyur Soekarno pernah bilang, berikan kepadaku 10 orang pemuda aja maka akan diguncang nih dunia, gitu ya. Sebegitu besarnya pengaruh para pemuda untuk perubahan gitu ya, benar sekali. Makanya masa muda ini sayang banget kalau dibuang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Jadi ketika kita yang generasi muda membangun dan menyadari orang-orang di bawah kita, bukan maksudnya kayak ini, kita anak muda tapi ada yang lebih muda lagi, kayak gitu. Nah, bibit-bibit itu yang harus kita rawat biar menjadi pohon yang kokoh. Kalau seandainya cuman kita telantarkan, nggak kita rawat, bisa jadi pohon yang harusnya itu menjadi investasi kita itu ternyata bisa gugur, bisa bahkan tidak berkembang sama sekali. Iya, benar sekali. Gimana ya, generasi penerus kita itu harus kita jaga gitu, karena kita nggak selamanya muda ya. Kan waktu terus berjalan, umur terus bertambah gitu. Selain kita investasi ke diri, kita juga harus menjaga nih generasi penerus kita yang di bawah kita gitu. Mereka yang akan menggantikan nantinya ya. Betul. Satu lagi mungkin mau tambahan kan, rasa peduli dan juga kepekaan dari kita sendiri terhadap lingkungan. Bagaimana kita melihat keadaan hari ini, ya kita jangan mementingkan istilahnya perkembangan diri sendiri, tapi kita juga melihat keadaan yang memang sekarang ada kurangnya. Apa salahnya kita memberikan solusi terbaik? Ya kalau bisa, intinya tuh kan kehadiran kita tuh bisa terasa di tengah orang lain gitu. Iya, benar sekali. Terakhir mungkin ada satu lagi. Apa tuh namanya? Kalau kita ini kan Senyum Anak Nusantara ya, nama komunitasnya. Jadi harus menebarkan senyum walaupun sekecil apapun, betul. Jadi kita ada tagline ya, Bang? Ada kok tagline kami itu Senyum Anak Nusantara, senyummu senyum kita semua. Iya. Tagline-nya bagus ya. Jadi kalau dengan kita tersenyum, orang lain bakal tersenyum juga, kayak gitu. Bener. Senyum itu adalah sedekah. Iya, benar. Senyum itu adalah sedekah. Jadi perbanyaklah senyum gitu. Iya, tapi jangan senyum sendiri ya. Lain konteksnya. Iya. Oke. Untuk terakhir mungkin ada salam yang ingin disampaikan? Ya, mungkin dapat rekentan. Ya, mungkin aku mau mengucapkan terima kasih dan salam hangat untuk teman-teman Sun Captor Aceh yang telah membantu menyumbangkan jiwa dan raganya, uang dan pikirannya, kayak gitu, untuk terus sadar melihat kondisi banyak loh teman-teman di luar sana yang membutuhkan pendidikan, kayak gitu. Ayo kita hadir memberikan pendidikan yang setidaknya sedikit ilmu yang kita berikan itu bermanfaat untuk teman-teman di luar, kayak gitu. Karena
ada, kalau nggak salah ini perkataan Rasulullah ya, sampaikan darimu walau satu ayat gitu. Insya Allah apapun yang telah kakak dan abang-abang lakukan dan anggota SAN lainnya itu pasti akan tercatat, akan menjadi pahala jariah gitu, akan terus mengalir pahalanya. Juga untuk komunitas-komunitas di luar sana yang juga mungkin kita sejalan tapi beda rumah. Iya benar. Gitu. Mungkin kita ada yang fokus di pendidikan, ada yang fokus di lingkungan, ada yang fokus di literasinya kayak gitu. Iya, kapan lagi ya kalau bukan di masa muda ini. Karena kalau udah tua kita sibuk cari uang ya. Ya betul sih. Udah beda kesibukannya gitu. Oke, nah sahabat Assalam, gak kerasa kita udah di penghujung waktu ternyata. Terima kasih nih bagi sahabat Assalam yang sudah menyimak ya talk show ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kepada dua narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya berhadir hari ini berbagi cerita, ilmu dan pengalamannya kepada kita. Oke, Kak dan Abang jangan kapok-kapok ya diundang ke sini. Mungkin nanti ada lain kesempatan lagi gitu. Betul. Bukan boleh Bang, harus betul. Harus betul. Biasa Intan ada pantun ya. Waduh. Aduh, apa ya pantunnya? Gak ada. Gak siapin hari ini, aduh. Cuman burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, nah, oke sahabat Assalam, jangan kemana-mana ya, jangan pindah frekuensi karena setelah ini masih ada penyiar lain nih yang akan menemani weekend Anda hari ini. So, saya Tanwiral Hayati pamit dari ruang simak Anda, dipancarkan dari Jalan Syekh Abdul Rauf lantai 2, Gedung Utama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.